Kalau kepala babi udah dimasak. Dimasak aja. Udah dimasak aja. Iya, katanya dimasak aja. Ini kepala komunikasi apa ratatouille? Kepala komunikasi apa kepala koki? Chief Hasan Nasbi, mulut Anda adalah mulut presiden. Main-main jangan. Jangan main-main. Oh, jangan main-main ya. Tapi tenang, Pak Presiden udah kasih saran. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu. Iya, kalau harga cabai mahal, jangan makan yang pedes. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal, jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal, ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes, jangan didengerin. Kalau obat mahal, jangan sakit, mati aja langsung. Banyak orang bertanya, apa sebetulnya yang menyebabkan dalam 100 hari ini Presiden Prabowo seolah-olah jadi gamang dengan kepemimpinannya, linglung atau tidak stabil sebetulnya. Terlihat bahwa istana tidak mampu untuk bercakap-cakap secara produktif tentang potensi Prabowo memimpin sampai 2029. Dan itu yang tidak mampu diucapkan oleh kalangan istana tuh, atau gagal diucapkan. Kenapa? Karena kalangan istana sekedar datang ke publik untuk memarahi atau bercanda kritik-kritik dari rakyat, dari masyarakat sipil. Jadi sebetulnya ide-ide besar dari Presiden Prabowo tidak bisa dikomunikasikan secara efektif oleh kantor komunikasi Presiden kan. Dan dia tiba di publik justru sebagai bahan yang kemudian jadi olok-olok. Jadi sekali lagi kita mulai menangkap bahwa gejala decaying, kita pakai istilah itu, gejala pembusukan politik, political decaying, sudah sedang berjalan. Dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Sampai kapan kita hidup dengan solusi jangan ini, jangan itu? Udah kayak HTS-an tapi ngatur-ngatur. Bukan donatur, jangan ngatur bro. So, kalau kita nggak bisa makan pedas, setidaknya kita harus tetap pedas dalam berpikir. Dan kalau kritik nggak didengerin, ya kita ketawain aja, mumpung ketawa belum dipajekin. Kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Nggak kayak kepala komunikasi, niatnya siram air malah siram bensin, bakar emosi. Jadi beberapa hari lalu, redaksi Tempo mendapat paket spesial, bukan martabak, bukan baju lebaran, tapi paket berisi kepala babi. Menanggapi peristiwa itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapinya dengan gaya komunikasi yang out of the box. Kalau kepala babi bisa dimasak, Kepala Kantor Komunikasi bisa klarifikasi. Iya, katanya dimasak aja. Belum juga dimasak kepala babinya, kantor redaksi Tempo lagi-lagi mendapat kiriman 6 bangkai tikus. Kalau mengikuti logika awal, mungkin jawabannya tikusnya ditumis aja. Dikira kantor media tempat sampah kali ya. Jangan cuma berani kirim paket tikus ke kantor media, kapan lagi nih kirim tikus-tikus berdasi ke penjara? Tinggal Pak Prabowo, presiden sekarang. Apa yang dipidatukan, koruptor akan dikejar sampai ke mana? Antartika. Ke Antartika, sampai ke lubang tikus dan sebagainya. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Ya, sekarang laksanakan, karena koruptor itu kan ada di depan dia semuanya, gitu. Maksudnya di depan dia itu Lah iya, di sekeliling dia banyak yang sudah diinggasikan oleh publik, sudah pernah menjadi bermasalah, dipanggil oleh aparat penegak hukum dan sebagainya. Nah, itu dikelirkan semua. Nah, yang kedua yang sudah muncul ini jangan didukung habis-habisan, tiba-tiba balik. Misalnya apa? Kasus judi online. Itu kan sudah jelas ribut mengarah ke si A, ini otaknya, sekarang hilang. Pagar laut sama kan? Wah, rame ini atas dukungan Pak Prabowo akan ini. Nah, sekarang nih
anti klimaks. Pertamina juga kan udah mulai balik nih. Wah, kemarin ribut balik lagi nih sekarang. Katanya enggak, Pertamina enggak salah ini. Sudah mulai begitu kan, sudah mulai dilokalisir ke orang yang terlanjur. Seakan-akan penindakan ini hanya karena keterlanjuran dibuka gitu. Lalu mau balik lagi berbagai cara. Ini pandangan saya yang melihat posisi presiden seperti itu. Tapi saya tidak tahu kesulitan politis apa. Karena di negara ini terjadi saling sandra. Kalau saya misalnya akan menyelesaikan ini kasus besar. Sesudah dep gitu diselidiki ternyata ada famili saya. Ada anak saya, ada istri saya. Itu istri saya punya saham, istrimu punya saham di sini loh. Anakmu dulu yang dirikan ini loh. Mundur lagi nih. Dibelokkan ke orang yang sebenarnya kemudian apes. Bukan hanya, sehingga saya sering berpikir pemberantasan korupsi di negeri ini hanya kena terhadap orang-orang yang apes, bukan karena sebuah rencana Contoh kasus sekarang yang apes itu menurut Prof siapa? Ya, yang ditangkap itu apes. Seperti siapa? Lurah Kohot itu siapa? Arsin ya, itu apes. Yang ini Siahaan dan kawan-kawan ya apes gitu. Karena sebenarnya kalau mereka tahu semua peta persoalannya itu, ini tidak akan terungkap kan gitu. Ini apes terungkap duluan, terlanjur terungkap, udah ini aja yang jebloskan ke pendara, yang lain diamankan kan gitu. Jadi sekali lagi kita mulai menangkap bahwa gejala decaying, kita pakai istilah itu, gejala pembusukan political decaying sudah sedang berjalan, dan sekali dia ditempuh dengan kemarahan, artinya ketika pembusukan politik itu diupayakan untuk dibendung oleh komunikasi buruk istana, maka pembusukan itu justru akan makin menjadi itu. Dan ini sinyal awal yang memungkinkan kita, tadi di awal kita bicara tentang bagaimana kita memodelkan keadaan ini sehingga kita bisa lihat satu persatu irisan antara krisis ekonomi dan kemarahan politik. Nah, di situ baru bisa kita pahami bahwa ada yang tidak bisa kita duga dari awal, bahwa Presiden Prabowo yang diharapkan bertindak otentik, memimpin secara otentik, ternyata tidak bisa menunjukkan bahwa dia betul-betul presiden, atau beliau ada presiden yang dipilih rakyat, bukan presiden yang ada di balik bayang-bayang kelompok tertentu. Nah, ini sebetulnya yang ditunggu oleh publik. Jadi publik bisa lega kembali kalau Presiden Prabowo mengucapkan semacam dalil bahwa memang kita dalam krisis, tapi kepemimpinan tetap di tangan saya. Nah, itu yang mesti dibuktikan. Karena sementara ini kelihatan Presiden Prabowo ragu-ragu untuk mengatakan bahwa ini kabinet saya, itu dasarnya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya semua akses rasional yang harusnya terungkap di dalam setelah 100 hari pertama itu kembali menjadi irasional. Irasional artinya orang tidak yakin. Nah, ketidakyakinan ini, kecemasan ini, uncertainties, ketidakpastian ini yang sangat berbahaya tuh. Apapun sebuah rejim itu, kalau dia mulai dengan keraguan untuk membuat jarak dengan rejim sebelumnya, keraguan untuk menetapkan mana yang prioritas, mana yang masih bisa negosiasi, itu dalam waktu yang singkat dia akan mengalami istilah tadi itu decaying, pembusukan. Nah, ini saya kira bagian yang paling krusial setelah Lebaran. Akan ada mereka yang pulang dari ke kampung setelah mudik tuh, membersihkan batin, lalu masuk ke kota dan kembali jadi kotor karena kesulitan ekonomi, karena frustrasi, karena oportunisme. Jadi segala hal yang di awal kita ucapkan untuk mencoba membuat modeling dengan mengukur variabel ekonomi, variabel politik, variabel global security itu, apakah satu waktu dia akan crossfire, akan saling bertemu, lalu terjadi semacam krisis multidimensi itu. Dan kita mulai membayangkan bahwa Indonesia pernah mengalami krisis yang sama, dan itu sangat berbahaya tuh. Karena kita mesti mulai dari nol. Akan ada kekerasan, akan ada ketidakpercayaan atau saling intrik di antara kelompok masyarakat. Ini akan membebani petugas keamanan. Jadi sekali lagi kita hanya boleh berpikir bahwa kalau kita mulai membuat modeling itu justru untuk membayangkan apa yang akan terjadi kalau ekonomi Indonesia betul-betul crash dan kita ditagih hutang, kalau politik tidak mampu distabilkan melalui keyakinan atau melalui semacam arah di mana orang punya harapan bahwa politik kita bisa diakurkan di antara kelompok-kelompok yang bersaing. Kalau dua hal itu tidak dilakukan, maka dengan mudah kita duga bahwa akan terjadi sesuatu, dan yang sesuatu itu bisa betul terjadi dalam kondisi Indonesia tidak siap menghadapi perubahan itu. Dan itu artinya akan ada problem dengan legitimasi atau masa jabatan Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah
video yang menyatakan bahwa Hasan Nasbi adalah seorang jubir istana yang merespon soal teror di majalah Tempo itu dengan main-main atau dengan bercanda ya. Dan ini langsung dikomentari oleh seorang host Metro TV yang bergaya stand up comedy dan membuat netizen terheran-heran. Dan kita bersyukur Metro TV sekarang udah mulai kritis, apa mungkin akan menggantikan Tempo ya, kita nggak tahu. Tetapi seorang host ini sangat menarik sekali mengulas bagaimana Hasan Nasbi merespon soal teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo ini dengan bercandaan. Walaupun akhirnya Hasan Nasbi mengklarifikasinya bahwa itu memang Hasan Nasbi mengatakan beliau adalah satu nafas ataupun satu irama dengan Tempo yang mengecilkan para peneror itu. Tetapi kan harus dilihat posisinya. Kalau memang Tempo atau wartawan Tempo yang notabene sebagai pihak yang diteror atau korban, wajar kalau dia mengecilkan. Tetapi kita sebagai masyarakat ataupun pemerintah, apalagi pemerintah yang dalam tanda kutip tertuduh, justru meresponnya nggak seperti itu. Itu kan seolah-olah tidak ada rasa empati kepada para pada yang pihak yang diteror, terutama majalah Tempo. Harusnya Hasan Nasbi itu tinggal meluruskan apa kata-kata Pak Prabowo lah, ya kan? Pak Prabowo kan mengatakan akan selalu melindungi masyarakat, akan selalu melindungi warganya. Tetapi pesan dari Pak Prabowo ini justru tidak disampaikan dengan jelas oleh para jubir-jubirnya ini. Jadi memang sangat buruk sekali komunikasi pemerintah jubir-jubir komunikasi, seolah-olah pesan-pesan dari Pak Prabowo, program-program yang sangat populis, yang kita tahu lah sangat merakyat, itu tidak sampai kepada masyarakat luas karena gaya komunikasi yang ditunjukkan oleh para jubir-jubir istana ini buruk sekali. Dan ini membuat program-program Pak Prabowo yang terkesan populis justru seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat. Dan ini memang sangat atau sungguh merupakan kesalahan besar ya. Jadi mau bagaimana lagi, jubir-jubirnya memang sudah tidak kompeten, harusnya dievaluasi atau diganti. Tetapi tidak ada tindakan apapun dari pemerintah soal komunikasi jubir-jubirnya ini yang sangat berantakan sekali. Dan terakhir soal kasus peneroran majalah Tempo dengan mengirimkan kepala babi, dan yang terakhir juga mengirimkan 6 bangkai tikus yang sudah dipenggal. Itu kan sebuah ancaman yang sangat serius. Harusnya ini direspon dengan serius pula oleh para jubir-jubir istana ya. Tetapi ini memang aneh sekali. Hasan Nasbi ini mengomentari ataupun merespon kasus peneroran itu dengan out of the box lah ya, keluar dari kebiasaan, tetapi justru malah membuat masyarakat ini geram dan bisa jadi malah membakar emosi para masyarakat luas yang mendengarnya. Kan sungguh lucu sekali kalau memang jubir-jubir istana ini merespon hal-hal yang sangat krusial, yang sangat menyentuh masyarakat, justru tidak direspon dengan serius, bahkan dengan joke, walaupun Hasan Nasbi menyangkal itu. Tetapi Hasan Nasbi menyangkal itu kan karena diprotes oleh sekian banyak masyarakat dan oleh para netizen. Kalau memang itu tidak diprotes oleh para netizen dan oleh para masyarakat, kemungkinan besar Hasan Nasbi juga tidak akan merespon balik, tidak akan mengklarifikasi, meskipun Hasan Nasbi membantah bahwa beliau mengklarifikasi, ataupun yang lebih parah lagi, Hasan Nasbi menolak untuk meminta maaf dengan alasan karena dia satu nafas ataupun satu irama dengan Tempo yang ikut mengecilkan para peneror itu. Itu kan sungguh miris sekali. Harusnya tinggal akui saja, minta maaf, beres. Iya kan? Jujur saja. Meskipun kita sebagai corong istana ataupun penyampai lidah Pak Prabowo kepada masyarakat, kalau ada kesalahan pun kita selalu wajar memaklumi. Tinggal akui saja dan akan memperbaikinya, itu saja sudah cukup. Tetapi tidak untuk Hasan Nasbi, seolah-olah Hasan Nasbi ini
ya membela diri lah ya, bahwa beliau tidak salah dan beliau memang menjelaskan begitu detail. Percuma, masyarakat luas sudah tahu asli maksud perkataan Anda di awal. Itu kan hanya mengeles saja. Dan di sini juga tidak hanya direspon oleh jurnalis dari Metro TV yang bergaya stand up komedi ya. Di sini juga berkali-kali Bung Rocky Gerung merespon bahwa gaya komunikasi para jubir-jubir istana ini sangat berantakan sekali, dan pesan Pak Prabowo yang begitu heroik tidak sampai ke masyarakat dan justru membuat masyarakat ini tambah geram dengan pemerintahan ini. Terutama menyangkut kebijakan-kebijakan yang dinilai populis, yang dinilai ya sebut saja lah makan bergizi gratis. Terakhir kan, masa akan dikasih lauk dengan ulat atau segala macam. Itu kan membuat komunikasi ke masyarakat berantakan. Sedangkan programnya sangat populis sekali, sangat merakyat sekali. Tetapi kenyataannya tidak tersampaikan dengan bagus ke masyarakat.